Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita berjumpa. Hari ini kita akan membahas materi mengenai peluang. Tapi peluang apa yang akan kita pelajari ini adalah peluang majemuk. Karena kemarin kita sudah mempelajari materi awal tentang peluang. Ini lanjutannya peluang majemuk, peluang kejadian majemuk. Jadi kalau ngomongin peluang kejadian majemuk itu peluang yang kejadian yang terdiri dari beberapa kejadian. Jadi nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga, ya. Empat kebanyakan. Cukup sampai tiga aja lah. Nah, dalam peluang kejadian majemuk ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama ada peluang kejadian saling lepas. Saling lepas itu yang kayak gimana sih? Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling lepas, maka peluang kejadian A atau B adalah, nah ini rumus untuk peluang kejadian. Jadi kalau ada kejadian yang saling lepas, maka nanti rumusnya ditambah peluang kejadian yang pertama ditambah dengan peluang kejadian yang selanjutnya. Nah, nanti untuk kejadian saling lepas itu biasanya untuk menghubungkan kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya menggunakan kata atau. Nah, kalau ada kata penghubungnya kata atau berarti merupakan kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas itu kejadian yang seperti apa sih? Kalau kita mencermati, kalau dicermati gini ya, kejadian saling lepas itu kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan. Jadi di sini itu tidak bisa terjadi bersamaan. Tidak bisa terjadi bersamaan. Nah, maka nanti kalau ada dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan, tapi dihubungkan dengan kata atau, nah maka itu disebut kejadian saling lepas. Rumusnya ditambah. Peluang, kalau kita pakai notasi ataunya seperti ini. Peluang A ditambah peluang B. Nah, kita ke contoh. Dari satu set kartu bridge tanpa joker. Jadi bridge itu jumlahnya 52. Kalau tanpa joker 52 itu ada 4 seri ya. Ada 4 seri, ada keriting, ada Bapak nyebutnya tempe, ada hati, ada spot. Nah, masing-masing seri ini punya kartu as, kartu jack, kartu king, kartu queen ya, terus sama seri dari 1 sampai dengan 10. Akan diambil dua kartu satu persatu berturut-turut. Ambil satu ya, biasa kalau permainan ya. Kita bermain kartu bridge sebagai permainan ya. Kemudian kartu tersebut dikembalikan. Jadi setelah diambil, dikembalikan kembali. Sehingga nanti tidak mempengaruhi jumlahnya. Jadi 52 tetap. Jadi setelah diambil dikembalikan lagi, tidak mempengaruhi jumlah. Tapi kalau tidak dikembalikan nanti mempengaruhi jumlah. Nah, yang ditanyakan di sini peluang terambilnya kartu as. Nah, pertama kita harus memperhitungkan kejadian yang pertama terambil kartu as atau. Nah, kalau ada kata atau berarti ini saling lepas. Kartu king. Ini kejadian yang kedua. Terambil kartu as dan kartu king, ini dua kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan. Yang satu as, yang satu king. Ya. Langsung ke penyelesaian. Kita tentukan dulu NS. Jumlah kartu bridge itu ada 52, berarti NS-nya 52. Terus kita perhitungkan kejadian terambilnya kartu as. Kartu as dalam kartu bridge itu jumlahnya ada 4, berarti N as. Di sini disebutnya N as ya, kartu as. Jumlahnya ada 4. Dan yang selanjutnya kita perhitungkan. Nah, ini kita hitung dulu peluangnya dulu. Peluang terambilnya kartu as berarti terambil kartu as 4/52. Ingat ya rumus peluang apa? Peluang A itu NA dibagi NS. Kejadian dibagi dengan ruang sampel. Kejadiannya 4, ruang sampelnya 52. Yang selanjutnya sekarang untuk kartu king. Kartu king juga jumlahnya ada 4. Berarti N king sama dengan 4. Peluangnya 4/52. 4/52 sama kan? Karena kejadiannya muncul kartu king 4,
Peluang sampelnya 52. Nah, yang ditanyakan itu peluang terambil kartu as atau king. Nah, berarti nanti rumusnya apa? Peluang terambil kartu as ditambah peluang king. 4/52 yang as ditambah yang king 4/52 sama dengan 8/52. Diperkecil bisa ya. Selanjutnya kita ke contoh yang lain. 2 buah dadu dilempar bersamaan 1 kali. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5. Nah, yang pertama kita diminta untuk menghitung peluang mata dadu berjumlah 5. Ya, ini kejadian A atau ini lepas. Terus berjumlah 7 ini ya, berjumlah 7 ini B. Nah, berjumlah 7 B. Yang dilempar berapa dadu? 2 buah dadu. Kalau 2 buah dadu berarti ruang sampelnya S-nya ada berapa NS-nya? Ada 36 ya, ingat. Langsung kita ke pengerjaan. Pertama kita tentukan dulu NS-nya. NS-nya 36. Terus kita kasih notasi A, kejadian muncul mata dadu. Jumlah 5. Nah, ketika kita melempar 2 dadu, kalau dijumlahin 5 ada berapa? Misalnya kayak gini kan, kayak kemarin. Ruang sampelnya kan ini dadu 1, ini dadu kedua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, misalnya kayak gini. 2,3. Jadi dadu pertama 2, dadu keduanya 3, munculnya 2 tambah 3 dijumlahin. Ini jadi 5. Nah, ini jadi dadu pertama sama dadu kedua dijumlahin, tapi jumlahnya harus 5. Ada berapa? Kita list aja. Berapa? Ayo. 1,4. Terus 2,3. Terus berapa lagi? 3,2. Ini jumlahin 5 kan? Ada lagi nggak? Ada. Satu lagi 4,1. Nah, berarti di sini NA-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita lanjutkan sekarang untuk kejadian B. Kejadian muncul mata dadu jumlah, kalau tadi jumlah 5, kalau sekarang jumlah 7. Jumlah 7 yang mana ya Pak? Bisa nih. Nah, kalau kita ambil di sini 1,6, 1 tambah 6, 7. Berarti di sini kita bikin list ya. 1,6. Ada lagi nggak yang jumlahin 7? Ada. Berapa? 2 sama 5. Ada lagi nggak? Ada apa? 5 sama 2. 5 sama 2. Ada lagi nggak? Ada. 3,4. Ada lagi nggak? 4,3. Ada lagi nggak? Ada apa? 6,1. Ada lagi nggak? Ada Pak. 7,1. Wah, ini kagak ada ya. 7. Tadi kan 6. Nah, berarti sampai sini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti NB-nya jumlahnya 6. Nah, yang ditanyakan itu peluang terambil munculnya mata dadu jumlah 5 atau mata dadu jumlah 7. Berarti di sini peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Peluang A berapa? NA per NS. Boleh ditulis dulu. Peluang B, NB. Mulai kayak NB per NS.
Kok nge-lag? NA-nya 4/36 ditambah 6/36. Karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya kita jumlah. Jadi 10/36. Diperkecil. Bagi 2, jadi 5/18. Kita lanjut. Nah, sekarang kita kejadian saling lepas. Ada saling lepas, ada saling ini saling bebas. Kejadian A dan kejadian B saling bebas jika keduanya tidak saling mempengaruhi. Ini kata kuncinya ya. Nah, nanti biasanya untuk menghubungkan dua kejadian nanti menggunakan kata hubung dan. Peluang A dan B sama dengan dikali. Jadi memang tidak saling mempengaruhi satu sama lain ya. Kalau dua kejadian tidak saling mempengaruhi, maka itu dikatakan kejadian saling bebas. Kita ke contoh. Anggota paduan suara di sekolah terdiri dari 12 putra dan 18 putri. Bila diambil dua anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terambilnya putra dan putri. Nah, kamu perhatikan di sini. Di sini kejadiannya adalah terambil putra, ini kejadian A, terambil putri, ini kejadian B. Kejadian A dan kejadian B dihubungkan dengan kata dan. Nah, dan di sini ini saling bebas. Karena ini tidak mempengaruhi ya. Yang satu pengambilan untuk kelompok putra dan yang satu untuk pengambilan kelompok putri. Nggak mungkin bercampur ya. Nah, bila diambil anggota dari kelompok tersebut untuk mengikuti lomba perorangan, maka peluang terpilihnya putra dan putri adalah. Yuk kita jawab. Banyaknya anggota putra 12. Banyaknya anggota putri 18. Kalau dijumlahin NS-nya 30. Pak, kenapa ini nggak pakai kombinasi? Nggak perlu. Ya, karena ini pengambilannya itu tidak mencirikan karakteristik kombinasi. Jadi kita penggunaan seperti biasa ya. Peluang putra dan putri. Oh, berarti yang putra dikali dengan peluang yang putri. Yang putra ada berapa? Ada 12/30. Yang putri ada berapa? 18/30 dikalikan. Pembagian 2 sisa 5. Nah, 5 sisa 3. 2 kali 3 yang atas 6. Yang ini 25. Jadi 6/25. Nah, jadi tinggal dikali ya kalau untuk kejadian yang saling bebas. Next. Nah, jadi sebuah kantong berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng biru. Diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Oh, nanti kalau ada acak berarti pengambilan ini menjadikan karakteristik kombinasi dalam menentukan kejadiannya. Nah, di sini peluang terambil 2 kelereng merah dan 1 biru. Nah, nanti untuk mengerjakan soal ini, kamu harus pahami ini ada kata dan, berarti ini bebas dong? Iya Pak, ini bebas. Tidak saling mempengaruhi. Apakah betul ini tidak saling mempengaruhi? Nah, perhatikan, ketika kita mengambilnya dalam sebuah kantong, maka pasti bakal mempengaruhi. Beda hal lainnya kalau kantongnya berbeda. Ini kantong A, ini kantong B. Kita ngambil di A, kita ngambil B. Itu tidak akan saling mempengaruhi. Tapi kalau dalam satu kantong, ini masih mungkin untuk saling mempengaruhi. Gitu ya. Maka ini prinsipnya ini saling bebas, tapi pengerjaannya bukan langsung dikali peluang A dikali peluang B. Nah, nggak kayak gitu ya. Yuk, kita hitung kombinasinya dulu. Pertama, kita nentuin dulu NS-nya. Nah, dalam kantong itu kelereng merahnya 6, birunya 4, dijumlahin 10. Banyaknya cara ngambil 2 merah dari 6.
Berarti kita ngambil ini, nentuin dulu Na ya. Na. Na itu ngambil 2, dari merahnya 6. Berarti kombinasi 6, kombinasi 2 dari 6. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial sama dengan 6 faktorial. Nah, ini kalau mau diurai kayak gini ya. 6 kali 5 kali 4 faktorial. Yang di sini 2 faktorial kali 4 faktorial. Yang sama kita bagi. Jadi sisanya 5, 6, bawahnya 2 ya. Jadi hasilnya 15. Jadi hasilnya 15 ya. Ini untuk kejadian terambil merah ya. Kita kasih nama aja ini, yang A, kejadian merah. Nah, pengambilan 1 biru dari 4 kelereng. Gitu kan? Nanti kita back ke soal-soal. Oh, 2 merah ya, 1 biru, benar. Ini 2 merah, sekarang ngambil 1 biru. Nah, birunya ada 4, berarti nanti kombinasi 4 dari 1 ya. Berarti 4 faktorial. Nah, 4 kombinasi 1 itu nggak usah dihitung ya, pasti hasilnya 4. 5 kombinasi 1 hasilnya 5 gitu ya. Kombinasi 6 1 hasilnya 6. Jadi nggak usah dihitung. Jadi kalau cuman satu unsur ya. Nah, sekarang kita ini B-nya ya. Sekarang ini S-nya. Banyak cara mengambil 3 dari 10. Berarti ini secara keseluruhan ya, NS-nya. Nah, NS-nya berarti 3 dari 10. Hasilnya 120. 120 gitu ya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah peluang terambil 2 merah dan 1 biru. Dan 1 biru. Berarti Na per NS. Kita gunakan rumus Na per NS, bukan menggunakan rumus yang saling bebas. Prinsipnya saling bebas dengan menggunakan aturan perkalian, gitu ya. Maka ini, jadi kita Na-nya berarti jadi A dikali B per NS, gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah setengah. Nah, itu berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Silakan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Dari Bapak cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan selamat belajar.